Oke, selamat datang di salah satu lagi episode Pecahkan, tempat di mana gue akan berbagi ilmu tentang stand up comedy dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah gue buka di Instagram gue terkait stand up yang terus saja gue akan jawabin satu persatu sampai semua pertanyaannya selesai dijawab. Sekarang pertanyaannya datang dari Mauludi_Abdullah. Dia bilang, "Bang, kenapa banyak orang awam suka dark jokes? Pada saat mereka ngejoke di media sosial, rata-rata darknya sih ada, joke-nya nggak ada." Terus dibilang dalam kurung, dark joke-nya terasa berbeda dengan stand up comedian yang sudah punya nama. Yang awam lebih ke ngatain jatuhnya. Terus kalau ada yang nggak suka dengan tipe joke ini, dikatain nggak cerdas atau selera humor rendah. Apa mereka merasa lebih keren karena berbeda? Mari kita jawab. Oke, jadi kita jelasin dulu apa itu dark jokes. Dark jokes itu adalah sebuah joke atau bercandaan yang mengambil topik dari hal-hal yang biasanya kita sembunyikan dalam kegelapan. Hal-hal yang saru untuk dibahas. Dan tidak serta-merta sara ya, bukan berarti dark jokes itu pasti suku, agama, ras, dan antar golongan. Dark jokes itu lebih menyentuh topik-topik yang selama ini kita biarkan dalam kegelapan karena kita nggak enak ngomonginnya, nggak merasa nyaman ngomonginnya, bahkan merasa takut untuk ngomonginnya. Dan untuk banyak orang, dark bisa berarti beda-beda. Tapi asumsi umumnya dark itu ngomongin soal kematian, ngomongin soal depresi, ngomongin soal ketakutan, ngomongin soal kejahatan, ngomongin soal kejahatan besar, ngomongin soal ya beda-beda sih untuk semua orang, tapi intinya adalah sesuatu yang biasanya kita simpan dalam kegelapan area hati kita yang sebenarnya banyak orang meyakini kalau kita nggak bahas nggak sehat juga untuk mental kita. Itu definisinya dark jokes. Nah, dark jokes sudah ada dari lama, cuman memang harus gue akuin belakangan ini jadi sesuatu yang digemari oleh anak-anak kecil. Fenomenanya itu serupa seperti, moga-moga ini tepat contohnya ya, serupa seperti waktu lagu Ganteng-Ganteng Swag itu meledak. Waktu teman-teman gua, Jovi, Dovi, Kemal, Arab, Daikal, itu bikin lagu itu, mereka kan nggak bilang bahwa ini lagu untuk anak-anak. Ini lagu keresahan mereka aja. Itu sesuatu yang mereka rasakan, mereka keluarkan dan didesain, dilakukan, dan mungkin dibuat untuk orang-orang seumuran mereka. Yang mereka pada akhirnya nggak sadar adalah banyak anak-anak yang suka sama lagu itu. Kenapa? Karena lagu itu dewasa menurut gue. Dan anak-anak tuh selalu suka hal-hal yang dewasa. Sebelum ada internet pun, mungkin lo nggak tahu ya, karena gue hidup di era tidak internet. Tapi anak-anak selalu suka yang dewasa-dewasa gitu. Waktu gue kecil, gue suka nontonin serial TV kayak The A-Team, Manimal gitu. Atau gue inget gue pengen nonton ini ketahuan banget umurnya, Bold and Beautiful, Santa Barbara, Paradise Island. Pengen nonton karena gue nggak boleh. Kenapa gue nggak boleh? Karena banyak hal-hal dewasa di situ, kayak hal-hal yang seksi, nudity, terus kayak gitu, istilah, kata, konteks. Konteks itu maksudnya bercandaan yang rada-rada berbau seks atau pernikahan atau kekerasan dan segala macamnya. Nah, anak-anak tuh selalu tertarik sama hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak boleh mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Nah, ketika hal-hal ini ada di internet dan tidak bisa dijaga, maka anak-anak senang sama hal seperti itu. Nah, dark jokes juga tidak didesain untuk anak-anak, tapi anak-anak senang. Kenapa? Karena anak-anak tidak boleh. Mereka tahu mereka nggak boleh dapat itu, tapi mereka dapat itu, dan itu membuat mereka merasa dewasa. Nah, jadi banyak, kalau misalnya lu lihat di sosmed, di internet, di YouTube, sering bilang, "Bang, dark jokes dong," atau "Bang, bikin dark jokes dong, gue suka dark jokes itu." Bang, itu rata-rata anak-anak. Kelihatan dari tendensi mereka untuk menunjukkan kalau mereka suka. Orang dewasa nggak perlu bilang. Yang dark itu udah jadi bagian dari kehidupan kita. Anak-anak ini kan itu bukan bagian kehidupan mereka gitu. Mereka nggak ngerti
itu apa. Mereka cuma tahu itu mungkin keren dan itu adalah konsumsinya orang dewasa. Makanya setiap kali pada bilang, oh gue suka dan segala macam, oh gue dark banget, ini kurang dark, gue suka yang dark, itu gue cukup yakin tuh anak-anak semuanya. Anak-anak yang nggak paham tuh darknya seperti apa. Kalau mau dibilang salah, mungkin salah dari sisi bahwa mereka tidak seharusnya mengkonsumsi itu. Dan akhirnya dampaknya karena mereka mengkonsumsi itu, mereka jadi pengen ngelakuin itu. Dan itu yang digambarin juga sama si Mauludi itu, banyak mereka mencoba untuk melakukan dark jokes, tapi jadi cuma menghina. Ya karena mereka tidak cukup dewasa untuk paham datangnya dari mana jokes itu. Orang mereka nggak ngalamin, mereka nggak paham, mereka cuma tahu itu saru. Jadi mereka hanya pikir kualitas dari sebuah dark jokes adalah darknya, padahal nggak di situ. Ada dari keresahannya yang kemudian dengan ketelitian dan ketekunan berubah jadi jokes. Jadi nggak serta-merta ngomongin agama adalah dark jokes, nggak serta-merta ngomongin pemerkosaan adalah dark jokes, nggak serta-merta ngomongin pembunuhan adalah dark jokes. Ngomongin pembunuhan, ya adalah ngomongin pembunuhan. Ngomongin agama, ya ngomongin agama. Ketika udah jadi jokes, itu hanya stand up comedian atau pelawak yang bisa ngelakuinnya. Nah jadi kita mesti paham dari situ datang trennya. Gua sih dan juga banyak orang meyakini ini mungkin dipengaruhi oleh MLI memang. MLI itu kan audiensnya luas. Dan makin luas audiensnya makin gede piramidanya. Gua dan MLI pasti punya piramida yang sama. Jadi ada penonton dewasa yang punya uang dan makin ke bawah tuh selalu yang makin masif itu yang anak-anak dan nggak berduit. Cuman karena audiens gue nggak segede audiensnya MLI, maka anak-anak yang terpapar nggak sebanyak MLI. Dan ketika MLI mengulang-ulang terus ngomong, mereka naruh nama kan, mereka memperkenalkan nama pada typical jokes seperti dark, itu kan disebutin berulang-ulang sehingga itu menjadi istilah yang mereka kooptasi gitu. Yang mana sebelumnya itu istilah udah ada, bahkan sebelum ada istilahnya, jokes seperti itu udah ada gitu. Gue ambil contoh istilah selfie deh. Selfie kan tidak ada, bukannya ada ketika istilah selfie disebutkan. Sebelum selfie ada istilahnya, orang udah ngelakuin selfie dari zaman dulu, cari tahu aja sendiri. Dari zaman kamera masih analog, masih dicuci, orang sudah melakukan kegiatan selfie, cuman namanya aja belum ada. Dan ketika namanya sudah ada, jadi mudah mengkomunikasikannya, dan karena mudah dikomunikasikan, mudah disebarkan. Nah, itulah latar belakang dari apa itu dark jokes dan kenapa dark jokes itu bisa ngetrend dan jadi seakan populer. Nah, tadi gue udah jelasin kenapa ketika mereka yang ngelakuin di medsos bentuknya jadi lebih kepada hinaan ketimbang joke beneran. Itu adalah karena mereka anak-anak, mereka nggak belajar stand up dan mereka nggak mendisiplinkan. Makanya dipecahkan juga gue bilang berulang-ulang. Sebelum lu bikin joke tentang hal-hal lain, bikin dulu joke tentang diri lu sendiri. Kalau lu nggak bisa bikin joke tentang diri lu sendiri, nggak usah coba-coba bikin yang lain, susah. Bikin joke tentang diri aja sendiri susah. Padahal itu level paling gampang ya. Itu aja susah. Apalagi bikin joke yang ribet-ribet gitu. Nah banyak anak yang pengen ngelompatin. Ya biasalah, namanya juga anak-anak pengen cepat gede gitu. Itu kan kita semua seperti itu. Namanya juga kita sempat anak-anak ya. Jadi gue juga merasakan itu. Nah jadi alasannya adalah karena mereka tidak bisa stand up, tapi mereka sok-sokan bisa stand up. Nah, terus kalau yang bagian adalah, terus kalau ada yang nggak suka dengan tipe joke kita, dikatain nggak cerdas atau selera humor rendah, apakah mereka merasa keren karena mereka berbeda? Ya jawabannya karena mereka anak-anak. Karena mereka anak-anak, mereka pikir orang yang nggak sama-sama mereka tuh, wah ini lu mah nggak ngerti, lu mah. Dan itu mereka bukan stand up comedian. Stand up comedian tahu kalau misalnya kita ngelempar joke dan orang nggak ketawa, salahnya pasti di kita, bukan salah di penonton. Karena penonton selalu adalah penentunya. Kita komedian selalu yang nulis joke-nya, tapi yang bilang itu lucu atau tidak nggak pernah kita. Percaya sama gue, nggak pernah kita. Kita yang nentuin joke-nya. Kita nggak biarin orang lain yang nentuin joke-nya seperti apa. Bikin joke kayak gini dong, joke-nya harus nulis kayak gini. Mereka nggak tahu itu. Kita yang tahu cara nulis joke, kita yang bikin, kita yang punya kuasa untuk inovasi. Tapi yang bilang itu lucu atau tidak, pertama kita harus ngerasa itu lucu juga tentu. Tapi pada akhirnya untuk gue bisa bilang ini joke yang bisa gue pakai untuk kerja atau untuk umum adalah penonton. Kenapa? Karena kita manggung untuk penonton. Kan kita pelawak karena pengen bikin orang lu ketawa. Kita jadi pelawak nih karena kita pengen bikin orang ketawa. Kalau lu ngerasa nggak apa-apa joke-nya cuman menurut gue lucu, ya udah lucu. Ya kalau lu ngerasa joke-nya itu hanya perlu lu yang ngerasa itu lucu, ya manggung di kaca aja. Manggung itu dulu sendiri, nggak usah di atas panggung. Kalau lu pengen di atas panggung dari tonton orang, maka lu harus bikin orang ketawa.
Udah, itu aja. Ya, jadi banyak faktor dari yang membuat istilah dark jokes ini jadi nyebar di mana-mana dan jadi agak berlebihan reaksinya dan jadi nyebelin untuk banyak orang adalah karena penikmatnya memang banyak anak-anak, dan itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, emang itu terjadi. Cuman ya udahlah, orang dewasa tahu, anak-anak tahu, ya udah biarin aja ya. Semoga kejawab. Thank you Maulidi Abdullah. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau lo pengen belajar stand up comedy dari gue, silakan masuk aja ke pecahkan.com. Pecahkan.com. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lo untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lo akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lo bisa lihat akan diisi oleh penonton, dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.